Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam. 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 Saya berterima kasih pada Tuhan ya, di mana kita semua bisa berkumpul dan belajar Alkitab. Dan saya juga berterima kasih kepada Die Promise Community yang telah mengundang saya. Dan saya juga bersyukur juga diberikan kesehatan sampai sekarang di tengah-tengah pandemi ini. Topik pembahasan saya berjudul Star Wars. Wah, kalau kita mendengarkan Star Wars, apa yang ada di benak kita? Baik, sebelumnya saya ada cerita. Pada tahun 1862, terjadi perang saudara, perang antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Pada 9 September 1862, Jenderal Robert E. Lee dari Amerika Selatan menuliskan rencana pertempuran untuk menaklukkan Amerika Utara. Rencana pertempuran tersebut disebut Perintah Khusus 191. Perintah Khusus 191, Special Order 191. Dan dia menuliskan dalam bentuk gulungan. Dan dia memberikan Special Order 191 ini kepada bawahannya agar mereka bisa mengikuti instruksi bagaimana menaklukkan Amerika Utara. Namun, sayangnya, gulungan itu hilang. 4 hari kemudian, 13 September 1862, Corporal Barton W. Mitchell dari Amerika Utara menemukan sebuah amplop tergeletak di atas rumput. Dia membuka amplop tersebut dan menemukan 3 cerutu yang dibungkus dengan kertas. Kemudian dia buka kertas tersebut dan dia terkejut. Bukan hanya terkejut, dia pun senang. Kenapa? Karena itu adalah Special Order 191. Rencana pertempuran untuk menaklukkan wilayahnya, yaitu Amerika Utara. Singkat cerita, akhirnya Amerika Utara menang atas Amerika Selatan. Kenapa? Karena Amerika Utara tahu persis rencana pertempuran bagaimana untuk mengalahkan Amerika Utara. Sejarawan mengatakan penemuan gulungan Special Order 191 ini merupakan titik balik kemenangan Amerika Utara. Kita sebagai orang Kristen, kita paham bahwa kita hidup di tengah-tengah pertikaian atau peperangan. Ini adalah Star Wars atau peperangan kosmik antara Tuhan dan setan. Mereka berperang untuk menguasai Anda dan saya. Dan peperangan ini ada di dalam pikiran kita, di mana di situ ada akal sehat dan intelligence dan juga emosi. Jadi akal sehat atau intelligence dan emosi itu bertempat tinggal di pikiran kita. Keduanya ingin mendapatkan akses penuh ke pikiran manusia. Pikiran mengendalikan seluruh manusia. Semua tindakan kita, baik itu baik ataupun buruk, bersumber di pikiran. Dengan pikiran kita belajar firman Tuhan. Dengan pikiran kita menyembah Tuhan. Dengan pikiran pun, itu yang mempersekutukan kita antara manusia dengan surga. Otak adalah ibu kota tubuh, tempat kedudukan semua kekuatan saraf dan tindakan mental. Dan ini adalah satu-satunya media di mana digunakan surga untuk apa? Berkomunikasi dengan manusia. Tuhan berkomunikasi dengan manusia dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita dengarkan. Itu semua melalui pikiran kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengendalikan pikiran kita? Apakah Sang Pencipta atau Lucifer atau setan?
Pertanyaan yang perlu kita tanyakan sekarang, mengapa kedua belah pihak ini begitu terobsesi dengan pikiran kita? Mengapa? Karena keduanya tahu betul bahwa siapa yang dapat mengontrol pikiran, mereka dapat mengontrol hidup manusia. Dan mereka yang mengontrol hidup manusia adalah yang mengontrol masa depan manusia. Menariknya, kedua pihak mengharapkan penyembahan. Dan ini selalu menjadi masalah. Siapa yang mau disembah? Tuhan atau setan? Mereka berdua berebut. Ya. Baik. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peperangan ini, kita bisa lihat di dalam buku Wahyu 14 ayat 7 sampai 12. Ini kita sebut pekabaran 3 malaikat. Ya. Mari kita baca satu persatu pekabaran 3 malaikat yang dituliskan di dalam buku Wahyu 14 ayat 7 sampai 12. Mari kita baca pekabaran malaikat pertama. Di sini disebutkan apa? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Jadi di sini pekabaran malaikat pertama diingatkan kita mengenai apa? Duties and responsibilities. Kewajiban kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan, kita ini membawa satu misi dan satu tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Pertama, tanggung jawab kita adalah kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, apa misi kita diciptakan Tuhan? Kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Ini adalah misi manusia. Kenapa manusia diciptakan? Karena kita diciptakan untuk membawakan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian, apa tugas tanggung jawab kita? Yaitu dengan apa? Sembahlah Dia. Kita harus menyembah Dia. Jadi ini adalah 3 elemen dari pekabaran malaikat pertama. Baik, mari kita kembali kepada peperangan. Di dalam peperangan selalu ada target utama. Target utama dalam peperangan itu istilahnya key target ya. Apa target utamanya? Target utamanya adalah kuasa memilih. Kenapa? Begitu kita memilih satu kubu, maka kubu tersebut akan menguasai kita. Sekarang saya akan bertanya pada saudara-saudari semua. Kepada siapa Anda memilih untuk melayani dan menyembah? Kepada Tuhan atau kepada setan? Tuhan. Saya yakin 100% pasti menjawab kepada Tuhan. Tapi tentunya tidak segampang itu, saudara. Saudara bisa bilang itu dari mulut kita. Tapi setan ini sangat lihai atau licik. Setan tahu betul kalau setan datang dengan cara terbuka, dengan berani dan menyerang orang Kristen, maka orang Kristen akan datang kepada Kristus dan mengandalkan kekuatannya, dan pastilah setan akan kalah. Nah, sekarang kita akan mempelajari, pada malam ini kita mempelajari strategi setan untuk memenangkan peperangan ini, dan juga strategi Tuhan. Baik, untuk mengetahui strategi setan, mari kita lihat di pekabaran malaikat kedua. Wahyu 14 ayat 8. Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wah, saya mau kasih 2. Ini istilahnya ya, cracking the code. Ya, kita mau crack ini code ya. Ada 2 kode. Pertama adalah apa? Kata-katanya Babel dan anggur. Anggur yang memabukkan. Oke? Baik, strategi setan. Pertama Babel. Apa maksudnya Babel ini?
Istilahnya apa hubungannya Babel dengan strategi setan? Mari kita lihat di dalam Kejadian 11. Kita tahu kejadian di mana dibangunnya menara Babel, di mana orang tidak percaya akan janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Saya tidak akan memberikan air bah lagi. Dengan tanda diberikannya pelangi. Tetapi ini orang-orang waktu zaman setelah Nabi Nuh, mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Kemudian mereka akhirnya bahasa mereka dikacau balaukan. Di sini kita bisa lihat, Babel ini bisa berarti kacau balau. Oke? Di dalam Kejadian 11, kita bisa lihat kekacau balauan secara literal. Di Wahyu 14 atau Wahyu 18, bila kita belajar lebih dalam, ini kekacau balauan secara rohani. Oke? Dan Babel ini juga bisa dimaknai tindakan untuk mewakili Tuhan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Mari kita lihat ini. Mengkacau balaukan kerohanian umat manusia. Kerohanian umat Tuhan. Jadi strategi pertama setan adalah untuk mengkacau balaukan kerohanian umat Tuhan. Ini adalah cara yang paling efektif dikacau balaukan. Baik, mari kita lihat. Let's crack the code. The second code. Ini apa nih? Anggur yang memabukkan. Apa maksudnya anggur yang memabukkan? Kalau kita minum anggur yang fermented ya, yang akhirnya bisa buat mabuk, tentu cara berpikir kita apa? Jadi lemah. Kalau kita lemah, istilahnya apa lagi? Membelokkan pikiran dengan cara berpikir yang lurus. Dari cara berpikir yang lurus. Bila saudara ke Amerika Serikat, dan kemudian ada polisi yang curiga nih, kelihatannya ini yang pengemudinya mabuk. Jadi caranya gimana? Polisi akan minta supaya yang mengemudi turun dari mobil, kemudian dia cek, dia kasih garis lurus. Polisi kasih garis lurus. Kemudian polisi minta supaya pengemudi tersebut jalan di garis lurus tersebut. Bila tidak bisa berjalan di garis lurus tersebut, maka polisi tersebut tahu kalau orang tersebut adalah mabuk. Ya. Jadi istilahnya cara berpikirnya itu tidak bisa lurus, tidak bisa jernih. Kemudian yang terakhir adalah apa? Kecanduan. Kalau orang sudah biasa minum, mabuk, akhirnya jadi kecanduan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah strategi setan sukses? Apakah itu sukses? Sukses mengkacau balaukan kerohanian umat manusia, umat Tuhan, melemahkan pikiran manusia, dan membelokkan pikiran kita dari cara yang berpikir lurus. Apakah setan sukses? Mari kita lihat riset. Ini adalah riset di mana dibandingkan tahun 1990 sebelum 1990 dan setelah 1990. Di mana di sini jelaskan kekerasan atau violent crime itu naik 560% di abad sekarang, di zaman sekarang. Kemudian illegitimate birth, istilahnya punya anak di luar nikah, naik 400%. Perceraian naik 400%. Kemudian single parents home naik 300%. Bunuh diri untuk anak-anak muda naik 200%. Ini fakta di lapangan. Mari kita lihat problem-problem di sekolah. Dari tahun 1940 sampai 1980, mari kita lihat problem-problem di sekolah. Pertama, berbicara di luar giliran, itu problem. Mengunyah permen karet, nah itu dulu problem. Membuat kebisingan,
berlari berteriak di aula sekolah. Nah, itu problem besar. Dulu, memotong garis antri, pelanggaran kode pakaian, buang sampah sembarangan, itu semua adalah problem di sekolah. Bagaimana tahun 1990 sampai sekarang? Apa problem-problem yang kita hadapi di sekolah? Penggunaan narkoba, alkohol, kekerasan atau bully, kehamilan di luar nikah, bunuh diri, pemerkosaan, perampokan, depresi. Sekarang depresi di mana-mana. Bahkan anak kecil, umur 7 tahun pun bisa depresi. Oke, sekarang pertanyaan. Apakah masalah ini, perubahan dari zaman yang dulu dan zaman sekarang menunjukkan ada perubahan metode parenting atau metode mendidik anak? Atau untuk membuat lebih eksplisit, apakah orang tua di abad 21 mengajarkan anak-anak mereka untuk menggunakan narkoba, alkohol, kekerasan, seks sebelum menikah? Dan saya yakin tidak ada perubahan signifikan mengenai parenting. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi di dalam society kita, di dalam komunitas kita? Nampaknya setan itu telah sukses akan strateginya untuk mengkacau balaukan umat manusia, umat Tuhan ya, dengan gaya hidup yang baru. Bahkan ini pun penggunaan narkoba, alkohol, kekerasan, depresi, dan lain-lain itu ada di dalam gereja-gereja kita. Ini problem di mana-mana. Nampaknya setan juga sukses untuk melemahkan pikiran dan membelokkan pikiran dari cara berpikiran yang lurus. Dengan kata lain, setan telah berhasil mengkondisikan pikiran kita untuk mencintai dosa. Oke, mari kita lihat di dalam Wahyu 18 ayat 23. Ini adalah kupasan mengenai apa itu Babel. Tapi saya akan singkat. Saya akan baca di tengah-tengah. Para saudagarnya terkenal di seluruh dunia dan ia telah menipu semua bangsa dengan ilmu sihirnya. Saya mau kasih garis bawahi, ilmu sihir. Jadi istilahnya setan telah menipu semua bangsa dengan ilmu sihir. Kalau dibilang ilmu sihir mungkin bisa dibilang spiritisme atau misalnya seperti apa namanya Harry Potter dan lain-lain. Tapi saya tidak berbicara mengenai ilmu sihir yang tersebut. Mari kita lihat dari bahasa awalnya. Apa itu ilmu sihir? Bahasa Inggrisnya sorceries. Bahasa Grekanya itu pharmakia. Nah, pharmakia ini adalah bahasa asli dari farmasi atau obat. Ya, penggunaan obat-obatan. Or the use of medication. Ya. Jadi di sini bisa dilihat makna dari farmakia atau ilmu sihirnya adalah apa? Sesuatu yang medicating the mind atau sesuatu yang mengkondisikan pikiran kita. Ya. Jadi di sini ada mind conditioning di mana ada pola berpikir yang diajarkan Tuhan dirubah menjadi pola berpikir yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi ini adalah cara setan bagaimana supaya mengkacaukan kehidupan kerohanian kita atau melemahkan pikiran kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mind conditioning ini? Sangat sederhana, saudara. Pikiran kita telah dikondisikan sesuai apa yang kita masukkan melalui panca indera, terutama apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Melalui indera penglihatan, kita membaca dan menonton. Apapun yang kita baca atau apapun yang kita tonton itu dicatat di otak kita, baik itu baik atau buruk. Mari kita lihat sekarang dunia hiburan di abad 21 ini. Apakah saudara pernah perhatikan bahwa film-film yang dirilis sekarang itu banyak sekali memuat konten kekerasan, ketidaksetiaan kepada pasangan atau ketidakjujuran dan amoralitas.
Melalui apa yang kita lihat, emosi dan pikiran begitu banyak diekspos dengan hal-hal tersebut. Maka itu akan merubah atau mengkondisikan pola berpikir kita. Lucunya begini, dunia entertainment sekarang semakin banyak kekerasan, semakin banyak darah dikeluarkan, semakin banyak orang dibunuh, semakin banyak orang disiksa, semakin banyak seks dieksploitasi, semakin kita terhibur. Ya, contohnya film romantis ya, film romantis ini, waduh, apalagi film seri ya, interesting sekali nih. Banyak kali mengajarkan konsep yang salah mengenai cinta dan pacaran. Arti pacaran disalahartikan dengan sentimentalisme dan keintiman fisik. Tetapi bukan cinta yang didasari dari prinsip-prinsip. Cinta yang didasari dari firman Tuhan. Jadi meskipun kita, contohnya kita ada waktu untuk belajar Alkitab, tetapi di waktu yang sama atau waktu yang lain, pikiran kita dikondisikan dengan hal-hal tersebut. Maka pikiran kita pun akan familiar lebih kepada hal-hal tersebut. Dan dunia hiburan ini banyak kali bila kita analisa dengan baik-baik, memperkenalkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik, mari kita lihat ke dunia anak-anak. Saya mempunyai 3 anak-anak kecil, yang paling besar umur 11 tahun, yang paling kecil umur 16 tahun. Yang paling kecil umur 5 tahun. Kita nonton film kartun, tapi bila kita lihat baik-baik, kadang-kadang film kartun ini banyak dengan konten violence, ya. Dan anak-anak kecil ini suka sekali. Dan makanya kenapa anak-anak kecil sekarang gampang sekali untuk memukul orang atau bully dan lain-lain. Jadi ini adalah ada pengkondisian pikiran. Mari kita lihat di dalam dunia musik. Wah, dunia musik ini sangat populer ya. Nah, saya suatu hari mendengar anak saya yang umur 5 tahun menyanyi begini, "Let's kill this love." Wih, apa ini let's kill this love? Kemudian, oh ini dinyanyikan satu grup ini, satu grup ya. Ya, saudara tahu itu mungkin. Kemudian saya analisa kata-katanya. Ini kata-katanya adalah konten di mana konten seksual dan isinya depresif. Isinya sangat mengenai cinta, tapi yang depresif, ditinggal sama pasangannya, dan lain-lain. Jadi ini istilah konten-konten yang tidak sesuai dengan gaya hidup yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dan bayangkan anak saya mendengarkan hal tersebut. Dan ini kita harus berhati-hati. Karena banyak kali musik ini juga berisi konten depresif atau patah hati, kemudian konten-konten yang mendorong tindakan agresif atau pemberontakan dan kekerasan, dan juga tema seksual. Dari sini kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Sebetulnya saya ada pembahasan bagaimana ini terjadi, bagaimana proses secara sains, tapi kelihatannya waktu tidak cukup. Tapi saya akan buat lebih singkat. Di dalam otak kita terdiri dari 2 hal, dua macam pikiran, yaitu conscious mind, yaitu pikiran sadar, dan unconscious mind, subconscious mind, pikiran di bawah sadar. Di pikiran kesadaran kita, pikiran sadar kita, di sini adalah pusat komando kepribadian kita. Di sini otak di mana penyelesaian masalah atau problem solving atau judgment, pertimbangan, bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang realita dan imajinasi. Di sini adalah tempat di mana ada willpower atau kuasa kemauan atau kuasa memilih atau pusat kontrol emosi. Dan tempatnya di mana? Tempatnya di otak depan kita. Di mana ada berpikir sadar, di mana kita bisa punya problem solving ability, ya. Kemudian mari kita lihat otak kedua. Otak kedua itu dibilang
pikiran di bawah sadar atau subconscious mind. Ini adalah tempatnya di limbic system kita. Limbic system ini tempat di mana ada emosi, feeling, memori, insting, dan juga stress atau survival response. Mari kita lihat fakta sedikit mengenai subconscious mind. Otomatis, subconscious mind itu bergerak secara otomatis. Ini faktanya. Dan subconscious mind ini atau pikiran bawah sadar ini menyimpan emosi dan memori. Semua apa yang kita dengar dan kita rasa, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, baik saudara suka atau tidak suka, itu semua akan direkam. Apalagi bila hal yang kita masukkan itu mempunyai emosi, mempunyai konten emosi, dan itu akan terekam. Ya. Dan yang terakhir, ini sangat menarik. Subconscious mind yang menyimpan emosi itu tidak bisa mengetahui perbedaan antara yang nyata dan fantasi, antara yang benar dan salah. Sangat menarik. Jadi emosi manusia tidak bisa mengetahui atau tidak bisa membedakan antara yang realitas dan fantasi, atau antara yang benar dan yang salah. Nah, mari kita kembali kepada mind conditioning. Mind conditioning itu terdiri dari dua unsur, yaitu mengkondisikan otak dan juga ditambah dengan konten. Ya, ini saya akan melihat lebih dalam secara sains. Prosesnya bagaimana sih? Kenapa? Tadi saya bilang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bisa merubah pola pikiran kita dan merubah pola gaya hidup kita. Ini prosesnya. Mari kita lihat dua unsur ini. Ada kondisi otak dan konten. Riset. Ya, Dr. Van Kurt menuliskan di dalam suatu artikel, judulnya Watching TV Can Dull Your Brain. Jadi ini berkaitan dengan apa? Perubahan cepat pada gambar. Jadi gambar itu di dalam TV terutama ada perubahan cepat ya antara satu scene ke scene yang lain. Atau dalam suara, perubahan cepat dalam suara, tindakan yang diproses oleh otak diterima secara pasif. Dan kemudian Dr. Thomas Mulholland menemukan bahwa dalam 30 detik menonton televisi dengan banyak perubahan cepat, otak kita mulai menghasilkan gelombang alfa. Gelombang alfa ini dikaitkan dengan keadaan di mana kita tidak fokus atau kita tidak fokus tapi reseptif. Nah, ini kita tidak fokus tetapi reseptif. Dengan kata lain, emosi dan memori aktif tetapi kemampuan kognitif tertutup atau tertidur. Mari saya ulang lagi. Emosi dan memori aktif tetapi kemampuan berpikir secara kognitif itu tidur. Ya, dengan kata lain itu kita seperti hypnotized, being hypnotized, hypnotic effect. Ya, mari kita lihat ini gelombang ini adalah gelombang otak. Kalau kita mengerjakan matematika, contohnya atau kita berkhotbah atau kita mengajar, kita menggunakan otak dengan gelombang beta. Kemudian, bila kita terhipnotis, maka gelombang otak kita di dalam gelombang otak alfa. Bila terus-menerus akan turun kepada theta. Dan ini di mana keadaan kita terhipnotis. Jadi istilahnya benar-benar purely terhipnotis. Dan kita sangat mudah disugesti oleh sesuatu. Oke? Jadi dengan kata lain, pikiran kognitif tertutup, emosi dan memori aktif. Bayangkan saudara, kondisi otak depan stop bekerja, di mana otak kita tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah, realitas dan fantasi, tetapi emosi kita sangat high,
Inilah yang namanya penumpulan pikiran. Bayangkan saudara bila ini ditambah dengan konten-konten di mana kita tidak bisa membedakan yang realitas dan fantasi. Ditambah dengan konten yang depresif, konten-konten yang memuat tema seksual, atau mendorong tindakan agresif, atau memberikan filosofi-filosofi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah jalan setan untuk memenangkan peperangan. Mari kita lihat strategi Tuhan. Apa strategi Tuhan? Strategi Tuhan supaya kita memenangkan peperangan ini, yaitu dengan apa? Dengan cara merekonstruksi ulang cara berpikir kita. Bagaimana caranya memulai rekonstruksi ini? Caranya dengan apa? Ada statement, by beholding we become changed. Dengan memandang, kita berubah. Ini adalah hukum yang universal, berlaku untuk semua umat manusia. Bila kita memandang pada sesuatu yang baik, maka kita akan menjadi baik. Bila kita bergaul dengan seseorang yang baik, mempunyai tabiat yang baik, maka kita akan menjadi baik juga. Bila kita memandang karakter Kristus, bila kita memandang kerendahan hati Kristus, bila kita memandang tabiat-tabiat Kristus, maka kita akan menjadi sama seperti Kristus. Jadi kita bisa lihat di dalam pekabaran malaikat ketiga, inilah jawaban bagaimana untuk memenangkan perang ini. Dengan cara apa? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kita punya iman dan penurutan kepada Kristus tidak boleh dihilangkan. Kita harus melihat tersebut menjadi sesuatu yang menjadi konsisten, ya. Mari kita baca dalam Mazmur 119 ayat 11, maaf. Di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu sehingga aku takkan berdosa terhadap-Mu. Jadi dalam hati kita harus simpan firman Tuhan. Jangan sampai kita simpan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristus. Inilah saatnya di abad 21 ini kita merekonstruksi pikiran kita. Inilah saatnya kita merekonstruksi juga hati kita. Merekonstruksi kita punya emosi. Tuhan menginginkan kita supaya mempunyai pikiran dan emosi yang kuat. Pikiran yang kuat bisa membuat kita mampu dengan kuasa Tuhan menghadapi segala pencobaan. Bila kita dicobai oleh setan, kita mampu untuk memberikan apa? Memberikan pikiran yang terbaik. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Apakah itu gampang? Tentu tidak. Oleh sebab itu, mari kita lihat janji Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku dapat, di dalam terjemahan lain ditulis, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, kita bisa lihat janji Tuhan telah diberikan kepada kita. Mari kita baca. Ini adalah salah satu cara untuk memenangkan peperangan itu juga. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, inilah cara memenangkan peperangan di mana setan bisa dikalahkan. Kita membutuhkan pikiran di mana pikiran kita dikondisikan oleh sesuatu yang benar, yang mulia,
yang patut dipuji, yang manis, sedap didengar, dan lain-lain. Maka kehidupan kita bisa merefleksikan menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat terakhir, Efesus 6. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di dunia. Sebab itu, ambillah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kebenaran Tuhan harus di dalam pikiran kita. Berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan perisai iman. Memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat 17, ini sangat menarik. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu ada di pikiran, ada di otak. Ini ya, untuk melindungi kepala. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi untuk menguatkan pikiran kita, masukkanlah firman Tuhan. Ya, mari kita gunakan waktu kita bukan untuk menonton atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi masukkan pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Kak Alwin, atas sharingnya. Di mana saya merasa menjadi terbuka ya. Jadi tahu bagaimana bersikap, berhati-hati. Ternyata otak kita bisa masuk begitu saja yang baik, buruk semua masuk bersamaan. Kalau misalnya tadi yang otak depan itu, saya lupa namanya. Frontal lobe. Tidak aktif. Sorry? Ya, conscious mind atau frontal. Conscious mind ya, subconscious ini di belakang. Jadi kalau ini tidak aktif, udah semua terima ya, tanpa saringan apa saja terima. Padahal kita begitu banyak kita terima info, apalagi di era seperti ini. Mungkin unmute, Brother Hanafi, di unmute. Sorry, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa bacakan. Baik, yang pertama mungkin pertanyaannya begini Kak Alwin. Sorry, mana lagi? Oh. Seperti dari pertanyaan dari Francia Bali, seperti yang dikatakan tadi, kontrol perasaan atau pemikiran itu hal yang penting. Namun di saat tertentu kadang kita tidak bisa menguasai diri, seolah-olah emosi yang mengendalikan kita. Lalu harus bagaimana ya sebaiknya? Oke, ya. Jadi begini, usaha setan itu salah satu cara untuk menumpulkan pikiran, yaitu dengan menidurkan pikiran, akal sehat, dan menaikkan emosi. Contohnya, mari kita lihat ini contoh praktikal ya di dalam politik Indonesia. Kadang-kadang orang itu tidak bisa memilah-milah lagi mana yang benar, mana yang salah lagi. Iya, betul. Hoax masuk semua. Ya, begitu. Apa yang istilahnya begini, kuasa memilih itu ditukar fungsinya kepada emosi. Emosi itu yang memberikan kuasa memilih. Nah, problemnya emosi ini kan berubah-berubah. Kalau marah-marah. Jadi kalau rasanya mau membunuh, dibunuh beneran. Kalau saya mempunyai akal sehat, bila ada sesuatu yang terjadi, contohnya mau kesel ya, saya mau pukul orang itu. Inilah cara melampiaskan emosi saya. Tetapi kalau akal sehat kita jalan, maka kita akan berpikir, kalau saya pukul baik-baik sih, saya bisa masuk penjara. Oh, saya malu dong kalau memukul dan lain-lain, atau pikiran lain-lain lah, alasan-alasan. Itulah akal sehat. Jadi sekarang bagaimana
ini pertanyaannya bagaimana nih? Seolah-olah emosi yang mengendalikan kita. Lalu Ya. bagaimana sebaiknya? Emang seharusnya kita tidak bisa dikendalikan oleh emosi. Emosi itu penting untuk memberikan perasaan, tetapi kita harus tahu fungsi emosi itu bukan untuk mengendalikan diri kita. Sekarang pertanyaan bagaimana kan? Bagaimana sebaiknya ya? Sebaiknya ya kita istilahnya apa? Exercise ya, exercise bagaimana bila kita dalam bertindak kita tidak dikontrol oleh emosi. Kalau kita memilih sesuatu, contohnya kita beli baju, kita kadang-kadang kan mau pilih, wah emosi saya kan, oh ini bagus nih, bagus. Kemudian kita nggak lihat, nggak pakai dengan akal sehat, kalau sebetulnya uang kita sudah nggak cukup Udah atau habis saja, bokeh aja. lain ya. Nah itu karena kita terbiasa. Jadi dalam presentasi ini, istilahnya kita harus berjaga-jaga dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, di mana pikiran kita tetap di dalam kondisi akal sehat itu terus jalan. Karena disitulah di mana Tuhan berkomunikasi. Itu poinnya. Jadi bagaimana caranya? Sebaiknya mari kita latihan, berlatih. Dalam segala hal berpikir dalam, kita berdoa, kita berdoa supaya Tuhan ada di dalam pikiran kita, kemudian kita baca firman Tuhan, di mana pikiran kita dikondisikan, oh ini maksud Tuhan. Oke, kemudian bila kita dihadapkan masalah, bila kita dihadapkan oleh suatu keadaan, di mana cenderung kita menggunakan emosi, maka kita mempunyai fondasi, kita lebih dikuatkan, dan cara memilih kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini prinsip yang kita bisa dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita harus melatih ya, melatih pikiran sehat kita. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Harus exercise. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Zevanya Natalia dari Bekasi. Katanya, Kak, tolong berikan contoh dan arti dari delta brainwaves. Oke, jadi kalau delta brainwave, tadi saya tidak bahas lebih dalam lagi. Delta brainwave itu lebih dalam. Baik, saya akan share screen. Mohon maaf. Oke, beta brainwaves itu, oke, mari kita lihat sini ya. Delta brainwaves ini di mana kita keadaan tidur nyenyak. Oke? Itu tidur nyenyak. Kemudian, mari saya kembali lagi ke beta brainwave. Beta brainwaves itu di mana kita punya kognitif bekerja. Ya. Kemudian alpha brainwaves itu di mana posisi relax, kontemplatif, seperti daydreaming, di mana emosi jalan, kemudian memori aktif, tapi kognitifnya tidur. Bila itu berterusan akan turun lagi menjadi theta. Nah, theta ini keadaan di mana setengah tidur, setengah bangun. Istilahnya kalau keadaan orang yang sampai bermeditasi, bermeditasi kemudian melihat khayalan-khayalan atau gimana mimpi jernih, dan itu dalam keadaan theta. Oke, deep trance ya. Nah, dengan keadaan tersebut, bila lebih lama lagi maka akan posisi tertidur. Ya, jadi yang paling bahaya ini sebetulnya dari alpha ke theta, karena disinilah ada subliminal message atau apa ya? Pesan tersembunyi. Ya, pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi itu gampang masuk, tetapi kita tidak ada filter, itu yang problem. Ya, jadi ini adalah inilah arti delta brainwaves. Baik, terima kasih Kak. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Zevanya Natalia tadi sampaikan. Kemudian saya lihat. Makasih Kak. Dari Ivon Korea Selatan. Bagaimana pendapat tentang musik rohani tapi yang slow rock dan country?
Oke. Eh, sebetulnya kalau pembahasan musik panjang lagi ya. Butuh Panjang ya. lagi. Jadi Eh, ya, pokoknya yang general saja. saya tidak mau melihat dari genre. Saya mempunyai prinsip kalau melihat musik tidak melihat dari genre, tapi dilihat dari komposisinya. Seperti masak. Kalau masak itu harus imbang. Bukankah begitu? Harus komplit dan imbang. Jadi imbang itu bukan berarti juga misalnya masak sayur ya, masak capcay gitu ya. Saya suka masak sih. Masak capcay, wortelnya 1 kilo, kemudian brokolinya 1 kilo, garamnya 1 kilo, gulanya 1 kilo, dimasukin sama-sama. Bukan begitu. Ya. Jadi itu ada proporsinya. Jadi ini sangat tricky untuk dijawab sekarang karena itu akan jadi pertanyaan lagi. Mungkin ada sesi berikutnya atau gimana untuk yang lebih dalam. Tapi kesimpulannya begini, di dalam musik ada komposisinya, ada melodi, ada harmoni, ada ritme. Dan musik lagu rohani yang terbaik itu di mana melodi itu yang lebih dominan. Kenapa melodi yang harus dominan? Karena di dalam melodi ini dibawalah firman Tuhan. Sebab semua musik dalam perbaktian haruslah berpusat kepada Tuhan. Musik di dalam perbaktian bukan digunakan untuk entertain kita, tapi untuk benar-benar kita berfokus kepada Tuhan. Nah, kalau melodinya jadi tenggelam, harmoninya mungkin terlalu berlebihan, atau mungkin broken chord-nya terlalu berlebihan, atau ritmenya terlalu berlebihan, maka firman Tuhan itu akan menjadi di bawah. Kenapa? Karena kita akan lebih tergerak berdasarkan emosi saja. Sedangkan di dalam Alkitab dijelaskan, bila kamu menyanyi atau bila kamu berdoa, dengan apa? Dengan roh dan pengertian. Atau bahasa Inggrisnya with spirit and understanding. Itu dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Ya. 14 ayat 5. Jadi dari sini kita bisa lihat keseimbangan ini penting. Jadi saya tidak mau jawab genre karena sangat tricky. Genre itu di label sama manusia ya. Oh ini saya suka, misalnya saya suka lagu ini, di label. Oh ini lagu klasik. Lagu klasik katanya baik untuk lagu rohani, tapi nggak semua juga lagu klasik baik. Jadi yang paling penting itu kita cek aja komposisinya. Itu yang bisa jawab sekarang. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi dari Putra Fabian, tapi saya nggak tahu tepatnya. Dikatakan di sini, di dalam diri manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Apa bedanya di antara ketiganya? Ya, tubuh itu adalah, ya inilah tubuh kita, fisik kita ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Betul, tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Sebetulnya jiwa dan roh itu hampir sama. Ya. Biasanya disebutkan tubuh, jiwa, dan pikiran. Biasanya begitu. Nah, biasanya kalau roh atau jiwa itu biasanya lebih diasosiasikan dengan emosi kita. Contohnya kita dalam menyanyi. Kita bisa mempunyai suara yang sangat indah. Tetapi bila tidak ada penjiwaan atau tidak ada feelingnya atau roh di dalamnya itu, meskipun suaranya bagus pun, maka tidak bisa menjamah hati. Ya, jadi ya itu biasanya diasosiasikan roh dengan emosi. Tapi yang penting juga kalau dalam perbaktian, kalau dalam roh itu perlu adanya kehadiran Roh Kudus di dalam perbaktian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Pertanyaan berikutnya ini, banyak yang nanya ini. Pertanyaan berikutnya dari Irma Jakarta. Bagaimana kalau kita terlalu terpuruk terhadap masa lalu yang menyebabkan kita depresi dan berdampak pada keseharian? Terima kasih. Oke. Saya yakin keadaan negatif yang kita hadapi di masa lalu itu bisa menjadi suatu pembelajaran. Nah, tapi cara berpikir tersebut, pola berpikir tersebut hanya bisa dijalankan bila kita terbiasa belajar firman Tuhan dan
bila kita terbiasa atau dikondisikan, cara berpikir kita terkondisikan di mana kita tidak terlalu bergantung sama emosi. Ya. Nah, oleh sebab itu, menurut saya yang paling praktikal, ini paling gampang dijawab sebetulnya, tetapi sulit dilakukan. Ya, belajar firman Tuhan. Kita harus fokusnya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Termasuk bagaimana bisa move on. Susah sekali kadang-kadang kalau ada hangover di belakang untuk move on. Kenapa? Kenapa kita susah move on? Karena emosi. Nah, emosi itu sudah masuk di sini. Oleh sebab itu, tidak mudah, tetapi kita bisa switch gear, atau kita bisa ganti gigi istilahnya. Ganti gigi, jangan sampai kita diemosi lagi. Mari kita kuatkan pikiran, akal sehat kita. Pertama, kita masukkan sesuatu di mana firman Tuhan selalu diutamakan, itu paling penting. Kemudian kita melakukan kegiatan. Oh, by the way, kadang-kadang depresi itu terjadi karena kita kurang olahraga loh. Kalau kita kurang olahraga, kita bisa depresi. Coba saudara makan yang benar, lifestyle yang baik, itu semua bisa membantu depresi. Dan keterpurukan itu bisa, di mana tubuh kita sehat, di mana darah itu jalan lancar ke otak, kita mempunyai oksigen itu penuh dengan baik di dalam otak kita, itu bisa membantu untuk mengatasi depresi. Ya, itu saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, Irma tadi semoga bisa menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Janet di Jakarta. Boleh berikan 1 atau 2 ayat yang bisa menguatkan kita saat pikiran kita sedang merasa cemas atau khawatir sesuatu? Karena banyak sekali orang yang terkadang merasa stres atau khawatir, feeling anxiety. Thank you. Khawatir tentang sesuatu. Oke, mohon maaf, saya tidak, terus terang saja saya tidak prepare untuk pertanyaan tersebut, tapi ini salah satu yang saya bacakan tadi. Ini adalah salah satu yang bisa menguatkan kita. Satu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang membiarkan kita untuk untuk mengalami pencobaan ini adalah Tuhan yang sama yang bisa memberikan kita kekuatan. Itu satu. Kemudian kedua, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Ku, sehingga aku takkan berdosa terhadap-Mu. Ini salah satu yang ayat yang menguatkan kita, di mana kita bisa dikuatkan karena firman Tuhan. Ya, by the way, kadang-kadang kita suka terpuruk atau depresi dan lain-lain, itu karena kita terlalu self-centered. Kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri. Nah, kita harus berlatih untuk kita melatih cara pandang kita. By beholding, we become changed. Kalau kita istilahnya exercise to review our own weaknesses, to review our own problem. Kita ingat-ingat terus problem kita. Kita bukannya ingat apa yang Tuhan bisa buat, tapi kita ingat terus apa yang kita hadapi. Maka ya kita akan nggak mungkin kuat-kuat. Ya, tidak akan kuat-kuat. Kemudian di dalam Yeremia 29 ayat 11 dituliskan, 1 Korintus 10 ayat 13 dituliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, ini adalah satu janji Tuhan ya.
Mari kita rubah cara pandang. Jangan cara pandang kita self-centered, tapi ganti God-centered. Oleh sebab itu makanya ada kata joy. Saudara tahu joy artinya apa? Sukacita, bukankah begitu? Joy bisa dibilang Jesus first. Jadi cara pandang kita dirubah. Jesus first. Tuhan dulu. Yesus dulu. Yang kedua, O itu dari others next. Jadi setelah kita memandang pada Yesus, kita memandang pada orang lain. Artinya apa? Bukan memandang pada orang lain, kita niru-niru orang lain ya. Istilahnya kita aktif dalam pelayanan. Aktif dalam pelayanan. Kita lihat orang yang miskin, kita bantu. Orang yang butuh bantuan, kita bantu. Ya, itu yang kita lakukan. Dari situ, maka self-centeredness kita akan diubahkan. Jadi akhirnya yang paling terakhir apa? Why? Yourself. Jadi ini adalah rumus bagaimana kita supaya lebih bahagia. Sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joy ya, selalu ingat itu. Jesus, others, yourself. Terima kasih Kak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebentar saya harus scroll. Oke. Dari Selin Saneta, mohon maaf kalau misalnya salah sebut ini namanya. Selin Saneta. Apa contoh-contoh entertainment yang orang Kristen boleh nikmati dan yang memuliakan Tuhan, Kak? Oke. Bagaimana caranya? Apa contoh-contohnya? Apa Contoh-contohnya. contoh-contoh entertainment yang orang Kristen boleh nikmati dan yang memuliakan Tuhan? Oke. Saya lebih setuju begini. Orang Kristen harus mengkonsumsi sesuatu yang membangun. Nah, itu intinya. Jadi bila sesuatu tidak membangun kerohanian, tidak membangun pikiran, maka itu tidak, menurut saya mempunyai strong belief ya. Semua yang tidak membangun kerohanian kita, semua yang tidak membangun pikiran kita, tidak seharusnya orang Kristen konsumsi. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya apa yang membangun pikiran kita? Contohnya, ilmu pengetahuan itu membangun kita. Bukankah begitu? Ilmu pengetahuan. Ada cerita-cerita inspirational. Film-film inspirational yang menguatkan kita, menguatkan iman kita. Saudara pernah lihat film contohnya Gifted Hands mengenai Ben Carson, atau film contohnya apa namanya God's Not Dead, ya, itu menguatkan iman kita, menguatkan bagaimana kita harus lebih caring kepada orang lain. Jadi sangat susah ya kalau apa contoh-contoh entertainment yang orang Kristen boleh nikmati, itu sangat susah. Sangat susah disebutkan satu persatu. Tapi yang jelas semua yang membangun kerohanian kita. Kalau kita lihat, ini tidak membangun kerohanian kita, jangan ditonton. Kalau kita mendengarkan lagu, ini tidak menguatkan saya. Ini isinya hanya cuma apa namanya, nonsense. Ya nggak usah didengarkan. Karena kita tidak boleh biasakan itu. Jadi itu berhubungan erat dengan bagaimana kita mendisiplin diri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ya. Selin Saneta mau bilang terima kasih. Biar tahu tadi lupa, biar sekalian. Lupa kenal. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Banyak terima pertanyaan kasih. terima kasih. Ya. Terima kasih. Dari Fahmi Ibrahim. Yang mana ya? Seharusnya saya kasih tahu tadi ya. Sorry yang tadi pertanyaan sebelumnya saya tidak sapa. Pertanyaan pertama mengenal Tuhan 7 tahun yang lalu. Berawal dari mimpi, kemudian dan datang ke gereja sendiri, kemudian jatuh cinta melalui musik yang di dalamnya. Dan merasakan ada firman Tuhan menjamah hati. Tapi saat ini bila saat mendengar musik yang tidak enak didengar, saya seperti merasa tidak ada hadirat Tuhan. Begitupun sebaliknya saat ada hadirat Tuhan melalui musik, bisa menangis dan merasakan kuasa Tuhan yang besar. Apakah saya dalam posisi penjiwaan yang salah saat ini? Pertanyaan menarik.
Jadi kira-kira udah tahu ya Kak pertanyaannya ya? Ya. Baik. Jadi ini bukan masalah posisi penjiwaan yang salah, ya. Ini bukan masalah posisi penjiwaan yang salah. Ini adalah emang efek musik, bagaimana bisa merubah emosi, oke? Tetapi saya mau memberikan satu memberikan satu prinsip. Di dalam Alkitab, bila kamu bernyanyi, dituliskan begini: bila kamu berdoa dan bila kamu bernyanyi, menyanyi dengan apa? Roh dan pengertian. Kondisi pikiran di mana kita bisa mengerti akan firman Tuhan itu penting. Emosi penting untuk mengerti untuk merasakan kehadiran Tuhan, tetapi yang lebih diperlukan adalah pemahaman yang dalam mengenai Tuhan. Itu yang lebih penting. Ya. Jangan sampai penjiwaan itu hanya membuai kita di dalam perbaktian, tetapi butuh ada pemikiran yang jernih, di mana kita bisa merasakan, kita bisa mengerti akan makna dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi ya emang ini saya tidak bisa bilang ini dalam posisi penjiwaan yang salah, tapi emang inilah power of music, ya. Tapi kita harus berhati-hati juga karena kadang ingat ya, emosi ini tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Jangan sampai karena penjiwaan kita atau emosi kita ini itu yang menentukan ini kebenaran Tuhan atau tidak. Itu yang kita harus berhati-hati. Terima kasih. Baik. Berarti jangan emosi kita yang menentukan perkara itu ya. Ini benar apa salah. Baik. Bila kita berbakti dengan roh dan pengertian, kita bisa tetap mempunyai emosi, tapi emosinya didasari oleh apa? Karena pemikiran kita. Karena contohnya Tuhan tuh Maha baik. Lihat ini janji-janji Tuhan, dan lihat itu semua dipenuhi. Jadi akhirnya dengan understanding itu kita mempunyai emosi itu sendiri gitu loh. Nah, tapi jangan sampai juga istilahnya begini. Kita bisa mempunyai emosi dengan dua cara. Contohnya begini ya, ada saudara diklitik-klitik lah, digeliin. Ada yang digeliin karena diklitikin badannya dicoel-coel begitu, dan ada yang diklitik, ada yang ketawa karena apa? Karena ada yang stand up comedy, hanya menggunakan kata-kata. Orang yang bisa ketawa dengan stand up comedy atau seperti Cak Lontong itu, menurut saya itu intelijen sekali itu bisa buat begitu. Karena kenapa? Itu lucu dimasuk dalam pikiran dulu, dan tiba-tiba orang ketawa. Beda sama orang yang misalnya dikritik-kritik keteknya begitu. Nah, itu sama seperti begitu. Jangan sampai di dalam perbaktian kita hanya merasa terangkat karena musiknya, tetapi tidak ada pemahaman mengenai Tuhan. Kita bisa tetap terangkat dengan apa? Dengan pengertian kita mengenai Tuhan. Kita bisa mempunyai emosi yang sama, tetapi selalu dimulai dengan pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi dari Fahmi Ibrahim ya. Yang mana ya? Tadi. Oke. Pertanyaan berikutnya. 21 new messages ini saya belum baca ini. Ada pertanyaan berikutnya. Bentar. Giovanni Teresia. Tadi Fahmi Ibrahim oke ya? Sudah menjawab ya? Oke, terima kasih. Oh, oke. Baik. Giovanni Teresia dari Jakarta. Selamat malam Kak, saya Giovanni Teresia dari Jakarta ingin bertanya, bagaimana caranya mengendalikan diri kita dalam pikiran di bawah sadar seperti emotion, feeling, memory, insting, dan stres, agar menjadi pikiran yang positif, bukannya pikiran negatif. Terima kasih. Bagaimana cara mengendalikan diri kita dalam pikiran di bawah sadar, subconscious mind itu. Bagaimana cara mengendalikan diri kita? Seperti emotion, feeling, memory, insting, agar menjadi positif, tapi bukan negatif. Begitu ya kira-kira pertanyaannya. Ya, dari, Pak. Oh. Baik. Fakta. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran di bawah sadar kita. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Yang kita bisa kendalikan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi istilahnya ya, kalau kita contohnya,
eh, anak saya yang paling kecil waktu itu pernah pertama kalinya nonton film di mana ada pukul-pukulan. Cuma dipukul sekali aja. Kemudian anak saya langsung nangis, oh sakit. Kemudian berikutnya dia nonton lagi. Dan akhirnya tidak makin lama makin berkurang, makin lama makin tidak nangis. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi setelah itu anak saya sudah main pukul. Sedikit-sedikit kalau nggak suka main pukul, kalau apa main pukul. Itu di bawah alam sadar mereka. Saya sudah beritahu, kalau kamu pukul, misalnya kamu pukul adik kamu, kamu akan tidak, istilahnya apa, grounded. Nggak boleh main di luar. Wah itu dihukum ya. Tetap aja nggak peduli, bukan nggak peduli, sudah refleks. Itu karena apa? Itu sudah di dalam pikiran bawah sadar mereka. Jadi bagaimana cara mengendalikan pikiran bawah sadar kita? Jawabannya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Yang kita bisa buat, bila kita tahu itu buruk, kita suppress dengan apa yang baik. Jadi contohnya kita suppress itu kita tekan. Contohnya kita terbiasa ya, contohnya kita terbiasa dengan hal-hal yang kurang baik. Contohnya pornografi. Kita dulu sangat terekspos contohnya. Bagaimana cara suppress itu? Itu tidak akan hilang, saudara. Tapi kita ganti pandang kita belajar firman Tuhan, terus-terusan, jangan sampai kita diekspos lagi, dan lama-lama akan tertutup, terkubur. Tetapi tidak hilang, terkubur. Itu yang kita bisa buat. Dan itu kita bisa buat bila pikiran kita jernih, akal sehat kita jernih. Oleh sebab itu, kondisi pikiran kita itu harus kuat. Itu bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita sehingga apa yang positif keluar dari dalam tabiat kita. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Oppo Reno 4. Oke. Ini namanya siapa? Kak Oppo Reno 4. Geral, Kak. Oh ya, namanya siapa, Kak? Geral. Oh, Kak Geral. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, bagaimana sih caranya supaya kita lebih fokus untuk Tuhan dalam melayani? Karena pernah terdengar di kuping saya bahwa dia melayani hanya untuk gaya-gayaan dan mencari perempuan. Tolong dijelaskan dan tolong sarannya bagaimana. Terima kasih. Oke. Mungkin saya rasa ini seperti interpretasi orang saja ya, atau mungkin asumsi orang. Contohnya, saya aktif di gereja, saya melayani Tuhan, kemudian ada yang bilang, ini mah cuma gaya-gayaan aja gitu kan. Ya, jadi apakah itu maksudnya, Saudara Gerald? Sebenarnya dia langsung ngomong di depan saya langsung, Kak. Oke, interesting. Oke, jadi keadaannya bagaimana? Mungkin bisa dielaborasi lagi? Jadi teman saya ini seorang pelayan Tuhan, pelayan musik di gereja saya. Nah, jadinya dia pernah bilang di gereja saya ini perempuannya gak ada yang cantik-cantik. Jadi langsung ngomong ke saya seperti itu. Oke. Ya, kalau menurut saya kalau keadaan tersebut itu interpretasi orang tersebut. Tetapi yang paling penting begini, antara diri kita dengan Tuhan itu hatinya in tune, hatinya selaras, hati, pikiran, jiwa, raga semua selaras, ya itu yang penting. Dan anyway, orang selalu apa yang kita buat baik pun orang bisa interpretasi buruk, ya. Orang bisa maknai sesuatu yang negatif, ya. Jadi yang penting kita bagaimana hubungan dekat kita dengan Tuhan itu yang benar, ya itu. Jadi jangan terlalu lihat orang lain juga, ya. Terima kasih. Oke, makasih, Kak. Oke,
Berikutnya dari Caroline. Tadi aduh, sebentar, sorry nih. Aduh, hilang sebentar. Keluar Sundanya, Oh, ada nih pertanyaan, Kak. Ya, tidak mention namanya. Dia saya mau bertanya, kan tadi disampaikan kalau apa yang masuk di pikiran itu mempengaruhi pola pikir. Masuk hiburan, saat ini banyak yang mengandung unsur kekerasan dan lain-lain. Kebetulan saya suka nonton anime seperti Naruto dan One Piece, di mana di situ ada nilai-nilai kehidupan yang membangun, ada nilai kehidupan dan tidak menyimpang dari Tuhan. Saya punya pola pikir selama kita bisa meresponi dan mengambil hal baik dari yang ditonton itu, ya it's okay. Apakah pola pikir seperti ini bagus atau tidak membangun? Oke, baik. Terima kasih. Bila saudara bisa memberikan konklusi tersebut, berarti ya bersyukurlah bisa melihat begitu ya. Itu berarti saudara bisa melihat apa yang baik. Ya, tapi istilahnya begini, setan itu kalau menyuguhkan sesuatu, itu tidak pernah semua buruk. Selalu ada baik-baiknya juga gitu loh. Menurut saya, kalau ada kekerasan ya, istilahnya lebih baik dihindari. Karena kenapa? Karena ya ada value yang diambil, tetapi kita bisa lihat juga di situ otak kita tidak bisa gimana ya, kita merekam itu semua, kekerasan dan lain itu kita rekam. Waktu kita selesai nonton baru kita lihat value-nya setelah kita ada akal sehat, tetapi sudah direkam dulu, bukankah begitu ya? Jadi kecenderungannya mungkin ya, tidak semua orang, tetapi ada kecenderungan bila ada menghadapi sesuatu kita gampang marah atau gimana, lebih susah kontrol diri dan lain-lain. Kalau kita bisa bilang apakah pola pikir tersebut salah, ya tidak salah. Kalau saudara bisa melakukan itu bagus. Tapi saya lebih memberikan I suggest masukan. Saran. Ya, saran untuk dihindari juga begitu. Ya, untuk dihindari dan harus berhati-hati lah, itu yang paling penting. Itu kata-katanya berhati-hati. Ya, kadang-kadang hati-hati itu juga pembatasnya itu juga susah, tipis gitu, garisnya tipis. Hati-hati itu sampai hati-hatinya gimana sih gitu loh. Misalnya kalau mau mengemudi itu bisa 120 km per jam itu tipis sama 100 km gitu loh. Jadi ya mempunyai istilahnya mempunyai resiko ya. Ya lebih baik kita berhati-hati, itu aja yang saya bisa sarankan. Terima kasih. Next question. Ini sama dengan Caroline dan Cindy, bahwa bagaimana kita bersikap baik katanya terhadap orang yang selalu menyakiti kita dan sudah menjadi batu sandungan, kemudian meninggalkan memori yang jelek, atau kita jatuh terjerumus dalam hal negatif, bagaimana kembali ke positif. Nah, itu hampir sama. Bagaimana setelah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang menjadi batu sandungan, kemudian itu sama artinya bagaimana cara kembali dari negatif menjadi positif. Kayak gitu kan. Dan tidak terjerumus lagi dan bisa move on lagi. Kira-kira gitu seperti tadi. Sebenarnya seperti tadi ya, Kak ya. Sudah tadi sudah disampaikan ya. Tapi mungkin ada tambahan lagi sedikit saja. Untuk itu. Ya. Ada pepatah. Bad company corrupt good character. Itu bukan pepatah, itu dalam Alkitab itu. Itu dari tulisan di dalam terjemahan NIV. Bad company corrupt good character. Jadi
bagaimana supaya kita tidak terjerumus kembali kepada hal yang negatif. Bagus kalau kita tinggal di dalam, di-expose atau apa namanya, dibarengi semua oleh orang-orang yang mempunyai iman yang sama. Kita harus pilih teman yang baik. Kita harus mencari, misalnya kalau kita mempunyai kecenderungan untuk depresi, kita cari orang yang bisa menceriakan, tetapi dengan cara yang rohani, bukan menceriakan dengan gaya-gaya duniawi. Ya. Oh ya, baik. Ini ada, ya ini dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Supaya kita tidak bisa terjerumus lagi. Dan kemudian kita aktif dalam pelayanan Tuhan. Itu penting. Ya. Aktif dalam pelayanan Tuhan. Jawabannya di dalam joy itu. Ya. Jesus first, yourself, and then Jesus first, others, and then yourself. Itu jawabannya. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Jika sudah menjawab, katakan amin. Oh, nggak ada kata saya dengar amin. Amin. Oh iya. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Pertanyaan berikutnya. Aduh, ini kecil sekali. Dari Okta Jakarta. Bagaimana pendapat Bapak tentang persepsi masyarakat mengatakan bahwa gangguan mental itu karena kurang mendekatkan diri kepada Tuhan? Oh, saya sangat setuju. Saya sangat setuju itu. Sebetulnya semua gangguan mental, kalau kita analisa, semua macam gangguan mental, depresi, psikotik, atau or disorder, itu semua penyakitnya dari satu kata, I. Semua self-centeredness. Kalau kita analisa semua gangguan psikologis, itu semua intinya satu. Apa namanya? Self-centered. Bahasa Indonesia apa itu? Berpusat pada diri sendiri. Ya. Ya, saya ada material itu. Jadi kadang-kadang orang kata terlalu fokus pada diri sampai tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Emosinya itu emosi itu jadi contohnya orang obsesif kompulsif. Ya sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit aduh takut harus bersihkan. Itu semua contohnya itu satu takut dirinya ini, takut dirinya itu, takut dirinya ya punya imajinasi yang berlebihan mengenai dirinya. Jadi itu semua penyakit psikologi, itu semua penyakit emosi. Tidak ada satu penyakit psikologis ya yang tidak mengenai emosi. Itu semua mengenai emosi. Karena emosi itu akan memberikan pola pikir. Oleh sebab itu maka yang kita harus kuatkan ya pikiran kita yang difondasikan dari firman Tuhan. Ya, itu jawaban saya. Oke, Kak Okta sudah menjawab. Ini pertanyaan dari Vanessa Tangerang. Apakah dengan kita mengikuti doa pelepasan kita bisa 100% terlepas dari akar kepahitan? Bisa di dalam kuasa Kristus, tetapi juga dibutuhkan waktu dan juga usaha. Kenapa? Karena setelah berdoa, tentunya kadang-kadang ada momen di mana kita tidak berpusat pada Kristus, bukankah begitu? Ya, di mana kita tidak berpusat pada Kristus atau berpusat pada problem, kita akan kembali lagi. Tapi oleh karena itu kita harus exercise. Exercise-nya apa? Kita harus mengexercise pikiran kita. Sedikit-sedikit kita berpikir Kristus. Kita mandi, kita berpikir Kristus. Contohnya, waduh, disabun bersih. Sama seperti Yesus telah apa? Membersihkan dosa-dosa saya. Atau saya belajar, wah, saya harus belajar. Oh, matematika ini sungguh susah. Tetapi kita bisa lihat bagaimana semua itu bisa semua itu teratur. Kita bisa melihat, kita harus hubungkan terus. Sering-sering dihubungkan kepada Kristus. Jadi bisa dibilang,
untuk melepas kepahitan itu tidak gampang, tapi bisa, 100% bisa, tapi membutuhkan waktu. Dan konsistensi, apakah kita tetap terkoneksi dengan Kristus atau tidak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Semoga pertanyaan. Iya. Kalau teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan saya bacakan, kemudian dijawab oleh kakak pembicaranya, boleh ini ya, bilang amin atau ada respon terima kasih. Jadi kita juga bisa saling kenal. Oke, dari Amin. Oke, terima kasih, brother. Dari Gladys Medan. Aku mau nanya, Kak, gimana pendapat Kakak tentang misalnya seorang musisi di gereja, tetapi tetap bekerja di musik-musik dunia, yang tentunya harus menghabiskan waktu tenaga untuk belajar di musik-musik dunia. Dan juga bagaimana respon kita terhadap beberapa gereja yang melarang jika sudah melayani di musik di gereja, tetapi tidak boleh melayani musik atau dibatasi bermain di bidang sekuler. Mungkin itu yang membuat salah dari beberapa orang yang belum mau melayani musik di gereja. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi idealnya yang melayani Tuhan itu idealnya itu dipisahkan. Kalau kita baca di dalam buku Tawarik, di mana pelayanan musik di dalam Ka'bah. Saudara tahu siapa yang melayani musik di dalam Ka'bah waktu zaman Perjanjian Lama? Itu adalah Imam Lewi. Kalau dibilang Imam Lewi itu priest, kan saya imam ya, imam. Jadi mereka dipisahkan. Itu idealnya. Tetapi di keadaan kita sekarang agak sedikit susah. Kenapa? Karena tidak semua gereja-gereja memberikan ini, memberikan support kepada musisi. Mari kita kembali kepada Imam Lewi. Waktu zaman Imam Lewi dipisahkan, mereka itu benar-benar melayani bukan hanya sebagai pemusik gereja, tetapi sebagai imam. Jadi imam itu juga pemusik gereja, seperti pendeta. Pemusik itu adalah pendeta juga. Pemusik itu mengajarkan firman Tuhan dan juga mengajarkan emosi yang tepat melalui lagu. Dan mereka itu disupport. Istilahnya orang Lewi itu digaji. Digajinya seperti pendeta. Ada beberapa gereja yang mensupport itu. Pemusik dibayar. Jadi bisa full time ministry. Tapi 1 atau 2 gereja saja dan nggak semua gereja. Ya. Tapi di dalam keadaan kita sekarang sangat jarang melihat gereja yang mensupport pemusik, mensupport istilah digaji seperti pendeta, tetapi melayani Tuhan di dalam bidang musik jarang. Jadi makanya kecenderungannya ya kita melayani juga di dalam dunia, dia dapat uang juga kan, butuh mensupport kehidupan keluarga kan. Jadi ya sangat manusiawi kalau istilahnya kadang-kadang dia mau melayani di dalam pelayanan dalam gereja, tetapi dia masih melayani di luar ya karena butuh support. Kadang-kadang kan pemusik-pemusik gereja, bukan kadang-kadang, banyak sekali istilahnya mau melayani sebagai pemusik kan mau yang gratisan. Jadi istilahnya, oh ya tolong main piano untuk ini, untuk apa ya, gratis. Saya bukan bilang saya harus dibayar, oke? Saya tidak pernah dibayar untuk melayani di gereja, tidak pernah dibayar. Tetapi yang kita harus streamline itu bagaimana pengertian kita sebagai pemusik gereja. Pemusik gereja itu seharusnya secara ideal itu sama fungsinya seperti apa? Seperti pendeta. Pendeta melayani melalui firman Tuhan, pemusik melayani firman Tuhan yang dikoneksikan dengan emosi kita. Dan idealnya harus dibayar seperti digaji seperti pendeta idealnya. Jadi apa yang dilakukan pemusik? Ya pemusik bukan hanya tampil, tetapi pemusik juga melatih jemaat, melatih paduan suara, melatih pianis, melatih song leader. Jadi pekerjaannya itu sangat full
full time dan itu sebetulnya tidak bisa dibagi-bagi seharusnya, idealnya. Tetapi karena keadaan itu tidak ada, maka ya itu pun terjadi. Terima kasih. Kak, boleh nanya dikit? Jadi sebenarnya PK itu sebenarnya kan nggak ada masalah ya. Yang penting kan motivasinya gitu kan sebenarnya yang salah. Maksudnya kayak PK gitu kalau disalahgunakan itu yang salah. Tapi kalau dari segi kayak kita kasih kayak PK sama pemusik kan itu nggak masalah ya, Kak? Apa itu? PK itu di Medan persembahan kasih. Itu kayak slip untuk orang-orang musik yang melayani. Iya. Ya, kalau menurut saya tidak apa-apa. Dapat PK persembahan kasih, no problem. Asal motivasinya ya, Kak. Jangan gara-gara itu melayani. Okay, problemnya kalau kita hanya mencari uang. Jadi kita harus ingat, pemusik, oke, baik. Pemusik juga harus sadar ya, pemusik tidak boleh berpikir kalau dengan bermain di gereja inilah tempat mencari nafkah. Tidak boleh. Yang ideal itu pemusik tahu kalau dia melayani Tuhan, dia tidak usah pikir lagi gajinya berapa, dapat uang berapa. Gereja sudah memberikan, ini adalah untuk kamu melayani 24 jam, 7 hari, 24/7 untuk pelayanan di gereja. Tapi dalam bidang musik, termasuk pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan pianis, pelatihan terhadap semua. Kan repot itu kan, bayangkan ada berapa jemaat, berapa anak kecil untuk melatih. Itu paduan suara dan lain-lain, itu sibuk sekali itu. Ya, kalau pemusik bisa sibuk dengan itu dan tidak usah pikir-pikir lagi gaji atau bagaimana untuk mensupport keluarganya, tentu no problem. Tapi problem juga kalau musisi datang ya sekedarnya lah. Oh ya, dapat main piano, oke, mengiringi dapat PK ya, PK dapat, oke, ke gereja yang lain dapat PK lagi. Nah. Ya itu motifnya salah ya, itu motifnya salah. Tetapi dikasihnya dia sebetulnya tidak apa-apa. Ya, oke Kak, thank you Kak. Ya, kembali. Amin. Amin. Wah, kenceng tuh aminnya tuh. Berarti Kak, boleh menambahkan sedikit? Yes, boleh. Tadi sehubungan dengan musik ya. Bagaimana dengan kalau misalnya, let's say, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa sebaiknya kalau misalnya kita dikasih, ya maksudnya punya talenta untuk bermusik, sebaiknya memang kita pisahkan bagaimana kita lebih concern kemana, ke musik duniawi atau memang terjun untuk pelayanan. Nah, bagaimana kalau misalnya, apakah ini juga sama kalau misalnya orang punya talenta untuk bernyanyi? Apakah itu hal yang sama juga? Bagaimana talenta itu bisa nggak sih kita lebih kepada dua-duanya? Karena kalau bicara tentang rohani untuk zaman sekarang, itu kok saya tidak menemukan orang suka dengar lagu-lagu gospel, lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani. Nah, ini kalau misalnya untuk millennials ini kan, saya nggak tahu juga bagaimana to grab them, supaya mereka tuh happy gitu, nggak ada sesuatu beban. Nah, kembali ke pertanyaan saya adalah, apakah ini sama juga? Kalau memang kita niatnya untuk punya Tuhan kasih kita gift untuk suara yang bagus, ketika kita menyanyikan suka lagu Tuhan, tapi satu sisi kita juga kalau misalnya ada momen, ya kita nyanyi lagu duniawi juga, seperti itu. Apakah itu sama dengan musik tadi? Ya, saya mau memberikan sedikit klarifikasi. Lagu duniawi itu maksudnya apa? Ya pop, ya pokoknya tidak berhubungan dengan lagu rohani, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin saya boleh klarifikasi, ada dua. Ada lagu sekular, ada lagu duniawi. Kalau saya mendefinisikan lagu duniawi itu lebih ke lagu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kayak misalnya ya, yang mempunyai fokusnya itu lebih ke, misalnya begini, sekular itu artinya lagu yang non rohani. Tapi kalau dibilang lagu duniawi itu yang istilahnya kontennya sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada lagu sekular yang masih kita bisa dengarkan, kita bisa nyanyikan, tetapi masih sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya, contohnya folk songs atau misalnya ada lagu-lagu pop yang contohnya You Raise Me Up, itu kan bagus kan ya? Itu lagu sekular, tapi bukan rohani. Tetapi kalau dibilang duniawi, saya mempunyai asosiasi
istilahnya yang kontennya juga sudah tidak seharusnya orang Kristen dengar. Oh, Ya, saya baru tahu ada pemahaman seluler sama duniawi, baru tahu ini. ya. Saya pikir duniawi itu udah bagian seluler. Seluler itu handphone, sekuler. Salah deh saya. Ya. Ini cuma penggunaan ini aja, penggunaan term. Yang terminologi yang biasa saya pakai, oke? Baik, jadi kalau kita menyanyi lagu sekular, untuk sebagai, contohnya saya main lagu klasik. Lagu klasik itu lagu sekular juga loh. Saya perform juga di stage kan. Lagu klasik juga lagu sekular. Ya, kenapa tidak? Saya mengajar juga, misalnya saya main lagunya Beethoven, itu lagu sekular, bukan lagu gereja. Nah, mungkin kalau dibilang lagu duniawi, kalau misalnya lagu contohnya, di mana kontennya tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip Kristus, itu jangan lagi lah. Kalau itu jangan sama sekali. Karena mau gimana ya, kita ke gereja itu seminggu sekali kan. Ada ke gereja 2 kali seminggu. Tapi kita mencari nafkah 5 hari. 5 hari dengarnya lagu duniawi, gimana kita nggak seperti dunia? Ya, jadi sekular no problem as long as tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab ya. Ya, terima kasih. Thank you Kakak. Kembali. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, tadi Putra Febian sampai 2 kali deh. Bagaimana cara kita melihat kualitas rohani seseorang? Itu yang pertama. Bagaimana cara kita melihat kualitas rohani seseorang? Apakah dia muka 2 atau dia betul mencintai Tuhan? Dengan cara apa kita melihat rohani seseorang? Yang pertama. Oke, silakan. Bagaimana kita mengetahui kualitas kerohanian seseorang? Saya tidak tahu dan saya tidak berani bilang. Karena itu bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengetahui kerohanian seseorang. Kalau di dalam Alkitab dituliskan apa? By your fruits you know who the person. Dari buah-buahnya. Oke? Tetapi kadang-kadang manusia pun bisa memanipulasi buah-buah itu. Contohnya, saya orang yang penuh dengan kasih, saya dermawan. Orang kaya nih, dermawan, kasih kiri, kasih kanan, tetapi motifnya mau apa? Mau kontrol. Dengan kasih kiri, kasih kanan. Tetapi orang yang miskin akhirnya apa? Orang itu baik sekali. Tetapi orang yang dermawannya bilang apa? Semua orang hormat sama saya. Orang bisa manipulasi. Oleh sebab itu sangat susah kita bisa mengetahui. Tetapi kita bisa melihat, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ya kita bisa melihat dengan total cara hidup dia. Jadi kadang-kadang yang dilihat bukan hanya kedermawanan itu sendiri, tapi bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia kalau ada menghadapi masalah, bagaimana emosinya berjalan. Kan kita bisa melihat kualitas itu kan. Contohnya bagaimana dia treat pembantu. Sangat sederhana. Apakah pembantunya dianggap seperti budak atau sebagai bagian dari keluarga? Nah, dari situ kan juga kita bisa melihat bagaimana kualitas kerohanian sepenuhnya ya. Jadi, tetapi terus terang saja saya tidak mudah untuk pinpoint. Mana yang benar, mana yang salah, ini bagus rohaninya, ini salah, ini jelek nih. Kadang-kadang, contohnya begini, ada orang yang mempunyai kebiasaan buruk, tapi bukan berarti kerohaniannya jelek. Dia punya hubungan dekat Tuhan, tapi dia mempunyai istilahnya struggle. Dia punya struggle sendiri, personal struggle yang dia harus hadapi. Contohnya dia mempunyai, dia baik, tapi dia mempunyai contohnya dia kecanduan pornografi. Tapi dia baik, dia mau dekat sama Tuhan, tapi sudah terbiasa, subconsciousnya sudah biasa. Dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, susah juga dibilang. Jadi makanya saya bilang itulah bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk menghakimi. Ya, terima kasih. Iya Kak, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin.
Jadi dari buah-buahnya ya, udah jelas apa yang tertulis dari situ. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini Kak, tidak disebutkan namanya. Saya pernah mengalami kegagalan yang membuat saya terpuruk di kondisi yang benar-benar mengganggu mental health saya. Saya benar-benar bingung harus bersikap bagaimana. Sementara orang-orang sekeliling saya kurang peduli tentang mental health. Saya mencoba berdialog dengan Tuhan, tapi rasanya selalu ada saja yang mengganggu fokus saya. Apa yang harus saya lakukan agar bisa kembali berfokus pada Tuhan? Dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Oke, saya terima kasih. Tolong bisa bacakan 2 kalimat terakhir. 2 kalimat terakhir. Pertanyaannya ya, apa yang harus saya lakukan agar bisa kembali berfokus pada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah pada waktunya? Bagaimana cara kita berfokus kepada Tuhan? Ya, kita harus... Karena tidak ada yang peduli dengan mental health-nya. Oke. Seperti itu. Baik, itu emang tidak gampang ya. Kadang manusia itu diciptakan sebagai manusia sosial. Dan kecenderungan kita mengikuti sosial yang di sekeliling kita ya. Sangat susah itu emang keadaan itu. Namun, kita lihat di dalam contoh di dalam Alkitab. Contohnya Paulus. Paulus itu waktu dia jadi misionari, dia di mana ada kondisi di mana dia itu terpuruk, tidak ada yang support dia. Dan dia masuk penjara. Dan golongan yang mensupport Paulus untuk mengabarkan pekabaran Kristus itu hanya minoritas. Tetapi bagaimana dia bisa fokus? Ya karena dia satu, dia tetap belajar firman Tuhan, dan kedua dia aktif dalam pekerjaan Tuhan. Dan menurut saya, 2 hal ini adalah 2 hal yang sangat penting untuk untuk dilakukan pada semua orang, terutama mempunyai depresi ya. Kadang-kadang orang mempunyai kecenderungan atau persepsi dengan baca Alkitab saja kita bisa menjadi lebih baik. Tidak, kita sebagai manusia sosial kita butuh support. Oleh sebab itu, support itu kita bisa dapat dengan aktif bekerja di dalam pelayanan Tuhan. Kalau kita kurang melayani, kita terlalu sibuk contohnya mungkin di dalam studi kita, atau mungkin di dalam kerjaan, tentunya akan lebih susah. Jadi saya mempunyai saran untuk memberikan kekuatan itu supaya kita lebih fokus. Cari organisasi bagaimana kita bisa bekerja untuk Tuhan. Contohnya bila suka dalam pelayanan, contohnya ya, untuk fundraising, untuk membangun gereja di mana dengan mencuci mobil, ayo aktif mencuci mobil. Cari istilahnya the bird with the same feather will fly together. Jadi kalau burung yang mempunyai sayap yang sama terbang bersama-sama. Jadi istilahnya kita cari orang yang sejenis dengan cara aktif melayani. Contohnya, saya pemusik. Saya akan membuat paduan suara. Semua suka menyanyi. Saya ada depresi, tapi aktif melayani di paduan suara. Tentunya di dalam paduan suara kita mempunyai community yang berbeda. Bukankah begitu? Karena mereka datang ke dalam paduan suara gereja untuk melayani Tuhan. Jadi komunitasnya pun berbeda. Tapi jangan juga sampai paduan suara jadi tempat untuk ngegosip ya, kadang-kadang juga begitu. Tapi ya itu kita harus berhati-hati. Ya, kemudian lifestyle. Lifestyle juga sangat penting. Jadi kalau bisa dibilang musik atau film itu semua adalah lifestyle ministry. Termasuk apa yang kita makan. Kalau musik kan apa yang kita dengar kan, itu makanan jiwa kita kan, lifestyle. Apa yang kita tonton, makanan jiwa kita. Dan lifestyle termasuk juga apa yang kita makan. Sehat, harus sehat juga, itu membantu kita. Banyak loh riset. Kalau tubuh kita sehat, suka olahraga, tidak banyak kejenuhan lemak di dalam tubuh kita akan lebih sehat. Less depression.
Depression itu akan terkurangi. Lebih banyak, bahkan ada pengalaman orang, ini adalah ahli psikologi. Kebetulan dia tahu lifestyle ministry, dan dia bilang begini, dia ada problem anak muridnya depresi. Kemudian ditanya, kamu berapa banyak minum dalam satu hari? Sekarang kamu berapa banyak minum? Baru 1 gelas. Minum. Dalam satu hari harus ada 8 gelas. Dan setelah minum, sering itu membantu untuk melancarkan pikiran. Kenapa? Karena secara saintifik, dengan minum yang 8 gelas, minimum 8 gelas sehari, itu akan melancarkan peredaran darah dalam pikiran. Kalau pikirannya lebih jernih, maka cara kita menghadapi masalah lebih jernih. Itu hubungannya. Jadi itu sesuatu sangat berkaitan, ya. Tidak bisa dibilang, oh berarti kalau depresi minum air 8 gelas, kemudian langsung sehat. Ya nggak begitu. Bukan begitu maksudnya. Itu sesuatu yang berkaitan. Jadi istilah lifestyle kita harus sehat lah ya. Jiwa pikiran harus sehat. Terima kasih.